Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh satu cairan pada kedalaman tertentu. Nah, sehingga untuk tekanan hidrostatik ini, kedalamannya itu diukur dari permukaan sampai menuju ke titik tertentu di sini ya. Di contoh ini aja. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ingat diukur dari permukaan. Sehingga untuk tekanan hidrostatik ini dirumuskan P H sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, pH-nya ini adalah tekanan hidrostatik. pH ini adalah tekanan hidrostatik. Yang satuannya itu Pascal, PA. Kemudian Rho ini adalah massa jenis zat. Yang satuannya di sini saya biasa menggunakan kilogram per meter pangkat 3. Kemudian untuk percepatan gravitasi ini satuannya meter per kuadrat. Kemudian ada H, kedalaman ya, yang diukur dari permukaan. Ingat, diukur dari permukaan kedalaman. Nah, kita menggunakan meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ada dua cairan di dalam suatu wadah? Nah, untuk itu, jika kita ingin menghitung tekanan hidrostatik di titik kedalaman ini, maka kita harus menghitung tekanan pada cairan yang ada di sini. Katakan ini cairan A, yang ini cairan B. Nah, jadi kita harus hitung nih kedua tekanan ini. Sehingga untuk tekanan hidrostatiknya, jika ada dua cairan seperti ini, maka kita akan nilai penjumlahan dari tekanan A ditambah tekanan B. Nah, kemudian untuk kedalamannya diukur dari ini ya, ini AA. Kemudian ini dari permukaan ini sampai ke dalam kedalaman ini HB, seperti itu. Nah, kemudian untuk tekanan mutlak atau tekanan total, yaitu merupakan penjumlahan dari tekanan pada udara ditambah tekanan A ditambah tekanan B. Nah, jadi di sini ada udara dan juga ada nilai tekanannya. Nah, sehingga kalau untuk nilai tekanan total atau tekanan mutlak itu merupakan penjumlahan dari semua tekanan ini, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas soal ya. Misalkan di sini ada sebuah tabung nih diisi dengan raksa setinggi 10 cm dan air setinggi 50 cm dari permukaan raksa. Nah, di sini kita bisa gambarkan, di sini atasnya adalah air, di bawahnya adalah raksa. Nah, kemudian ini kita buat terangannya dulu. Yang ini adalah tinggi dari raksa, H raksa, dalaman raksa ya, yang diukur dari titik ini sampai ke dalam sini, sehingga sini tingginya ini ada 10 cm. Kemudian yang ini adalah tinggi air yang diukur dari permukaan raksa. Ini permukaan raksanya diukur dari situ. Tingginya di sini adalah 50 cm. Nah, oke, sekarang kita coba identifikasi dulu informasi apa saja yang kita punya dari soal. Kita tuliskan diketahui. Yang pertama ini ada massa jenis raksa yang nilainya 13,6 gram per cm pangkat 3. Ini bisa kita ubah menjadi kilogram per meter pangkat 3 atau per meter kubik dengan cara mengalikan dengan 1000, hingga hasilnya 13.600 kilogram per meter kubik ya. Oke, sebagai tambahan informasi, untuk massa jenis ini sebenarnya merupakan perbandingan antara massa, ini kan massanya kilogram, dengan volume. Massa per volume ya.
Jika suatu saat kalau kalian ketemu soal yang tidak diketahui massa jenisnya, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada ketinggian raksa. Raksa ini ketinggiannya tadi 10 cm. 10 cm ini kita ubah menjadi meter dengan mengalihkan dibagi 100 sehingga hasilnya 0,1 meter. Kemudian di sini juga ada massa jenis air yang nilainya 1 gram per cm pangkat 3, kita kalikan 1000, ini adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian di sini juga ada kedalaman dari air yaitu 50 cm, berarti menjadi 0,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis, berarti P hidrostatis sama dengan tekanan air ditambah tekanan raksa. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Langsung kita jawab pertanyaan ini. Itu ya. Nilai pH berarti sama dengan P air berarti rho air dikali gravitasi dikali H air. Nah, ditambah rho raksa dikali gravitasi dikali kedalaman dari raksa. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Rho air tadi ada 1000 dikali, ini satuannya tidak dituliskan lagi ya, karena ini satuannya sudah setara. Nah, gravitasi itu percepatannya itu kita anggaplah di sini percepatannya itu 10 meter per second kuadrat ya, kalau sudah setara gitu. Kemudian gravitasinya 10, kemudian kedalaman airnya di sini 0,5 ditambah massa jenis raksanya tadi 13.600 dikali 10 dikali kedalaman raksanya tadi 0,1. Nah, kita hitung hasilnya ini bisa, kemudian 5 jadi 5000 ditambah 13.600 dikali 13.600, kita jumlahkan. Oke, hasilnya sama dengan 18.600 Pascal. Nah, ini hasilnya 18.600 Pascal. Nah, ini bisa juga kalau mau disederhanakan menggunakan kilopascal juga bisa, tinggal kalian bagi dengan 1000. Ini nilainya setara dengan 18,6 kilopascal. Nah, kira-kira seperti itu ya, bagaimana cara menjawab soal ini. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal yang ini ya. Nah, yang ini silakan, ini kalian coba kerjakan di rumah. Ini ada wadah berisi 2 zat, yaitu minyak dengan massa jenis 0,8 setinggi 10 cm dan air dengan massa jenis 1 gram per cm pangkat 3 setinggi 50 cm. Nah, kalau seperti ini soalnya yang di atas itu posisi minyak itu massa jenisnya lebih ringan sehingga dia berada di atas. Kemudian massa jenisnya air ya, itu di bawah ya, tingginya 50. Kemudian di sini ada tekanan udara. Nah, berarti ini juga akan masuk dalam perhitungan nih. Besar tekanan di dasar wadah adalah, nah, di sini kalau besar tekanan di dasar wadah, anggaplah di sini kita ubah aja soalnya ya. Besar tekanan mutlak di dasar wadah adalah, nah, itu. Atau tekanan total ya. Jadi ini kalian ikut dalam perhitungan juga nih. Yang ini tekanan udaranya. Ya, kalian jumlahkan tekanan udara ditambah dengan tekanan pada minyak dan tekanan pada air. Oke, silakan kalian coba di rumah. Terima kasih.